Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube Harian Netra, ya. Jumpa kembali kita di dalam program obat kali ini. Obrolan bermanfaat episode 3 ya kali ini ya. Ya. Eh, Kali ini kita akan sharing-sharing, kita akan bincang-bincang santai tentang kondisi dan pengalaman dari narasumber kita, dari dua narasumber kita yang pertama yang dia tunanetra sejak lahir, dan yang kedua adalah dia tunanetra sejak remaja ya. Nah, ini merupakan pembahasan lanjutan, katakan begitu ya, dari episode 1, obat episode 1 yang kemarin membahas tentang kerapuhan ya, kerapuhan disabilitas. Nah, ini merupakan katakanlah aplikasinya ya, realitasnya dari kehidupan teman-teman kita yang tunanetra dari dua sudut pandang yang berbeda tentunya ya. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kita. Sebelum itu saya perkenalkan dulu ya narasumber kita yang sudah tidak asing tentunya, yang satu ya. Oke, selamat siang Bang Desmond. Ya, selamat siang. Selamat siang Bro Jeremy. Kembali lagi ya. Kita muncul aja. Iya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya, yang melihat mungkin nggak bosan lihat wajah Bang Desmond ya, yang ganteng. Oke Mas. Siap. Oke. Ya, Bang Desmond sudah ada beberapa dalam program episode kita, jadi teman-teman mungkin sudah tidak familiar ya. Jadi untuk selanjutnya, selamat siang Bang Elvanta. Ya, siang Bro Jer. Ya, ini teman kita juga yang kali ini bergabung ya di episode 3 ya kali ini ya. Oke, mungkin langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Kita akan mulai dulu dari sharing pengalaman pribadi. Nah, tentang sejak kapan sih teman-teman ini atau teman-teman kita ini mengalami ketunanetraan itu? Dimulai dari Bang Desmond dulu lah, Iya ya. Nah, gimana? Cerita dulu Bro tentang ketunanetraannya gitu. Ya, oke. Biar teman-teman tahu ya. Iya. Saya ini tunanetra sejak lahir, Bro Jeremy. Saya tunanetra sejak lahir. Ya. Lahirnya kapan? Aduh. Yang pasti tahun 2000-an awal lah. Kurang 2. Iya. Oke. Jadi gitu Mas, saya tunanetra sejak lahir gitu. Artinya benar-benar saya ini nggak bisa melihat sama sekali. Mungkin gitu dulu Mas, perkenalan ketunanetraannya gitu. Iya. Saya tunanetra sejak lahir dan ya intinya Mas, gimana ya? Kalau saya itu memang udah kalau bahasa kita dulu gelap gelap sejak lahir gitu Mas. Iya, gelap sejak lahir ya. Iya. Ya, mungkin gitulah dari saya. Ya, intinya saya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi Mas. Oh ya, ya berarti sejak lahir ya tunanetranya. Iya Mas. Nah, ini oke, untuk Bro Elvan, gimana ketunanetraannya sejak kapan nih kira-kira? Boleh cerita secara singkat? Ya, kalau dari saya tunanetra itu mulai kelas 5 SD. Bisalah teman-teman bayangkan, kelas 5 SD itu kira-kira usia 10 atau 11 tahun ya kan? Iya ya, benar-benar. Iya, begitu. Awal peremajaan lah ya. Aduh. Dari lahir saya melihat jelas gitu. Tidak ada kekurangan satu apapun, tapi ya Tuhan berkehendak lain. Ketika saya kelas 5, penglihatan saya mulai berkurang. Dan akhirnya habis begitu. Kalau ibaratnya bola lampu itu kan udah 0 watt dia gitu. Jadi 0 watt ya. Udah gelap. Iya. Udah gelap. Bukan remang-remang ya? Enggak. Langsung gelap dia total. Kayak lampu kuning gitu. Remang-remang. Bukan, langsung total gitu. Ya, tiba-tiba lagi. Ya?
Waduh. Ini Mas Jeremy kayaknya terbiasa dengan lampu kuning nih ya. Iya, jangan. Oke. Nah, untuk Bang Desmond, tunanetra itu kenapa itu Bang Desmond kira-kira? Coba boleh diceritakan mungkin kenapa itu? Gini, jadi kalau saya sejak lahir ya. Jadi kalau awalnya itu kan, ya saya sejak lahir, dia diketahui tunanetra tentunya belum diketahui langsung ya apa penyebabnya, masih diusahakan untuk diobati gitu ya. Jadi sampai saya 3 tahun kali ya itu, saya masih tetap berobat ke dokter. Dan akhirnya memang dokter menyatakan memang ada gangguan pada saraf gitu. Nah, kalau udah seperti itu ya susah ya Mas ya. Sementara kan kalau saraf ya? Iya. Makanya kalau misalnya bahkan kan biasanya kalau misalnya teman-teman tunanetra sejak lahir itu kan memang udah tipis harapan gitu ya, namanya juga udah sejak lahir gitu. Apalagi ternyata yang bermasalah sarafnya gitu, seperti saya gitu, Mas. Begitu. Oke, ini teman-teman perlu mungkin kita garis bawahi ini saraf di mata ya, bukan saraf otak ya. Kalau saraf otak. Iya. Iya. Benar. Harus jelas ya saraf di mata ya. Nanti dikira, wah Bang Desmond ternyata ini ya, itulah. Aduh. Curhat-curhat di episode 2 ya. Jadi iya benar. Jadi karena saraf ya. Yang bermasalah. Berarti kan bukan ini ya, Bang ya. Bukan karena keturunan atau gimana kan ada itu kan katanya yang tunanetra karena keturunan gitu kan. Nah, itu justru nggak ada, Bro. Makanya ya masih diusahakan untuk diobati gitu. Misalnya gini kan, Bro. Artinya ketika misalnya dari memang ada keturunan tentu nggak perlu ya mungkin ya udahlah keturunan lah gitu kan. Nah, ini justru karena tidak ada, maka ya masih diusahakan pengobatan lah gitu sampai umur 3 tahun saya itu, Mas. 3 tahun ya? Iya. Itu memang udah dokter spesialis ya? Yang mana ya? Udah benar. Gitu. Udah benar dokter spesialis. Oke. Kalau Bang Elvanta sendiri gimana? Alasannya apa? Alasan tunanetra kenapa itu kemarin? Saya juga kurang tahu kenapa saya tunanetra pada awalnya, karena tiba-tiba lah gitu. Tiba-tiba. Ini awal tahun 2012, saya mengalami tunanetra begitu ya kan. Tiba-tiba, jadi orang tua, keluarga semua kurang tahu lah kenapa gitu, karena tidak ada gejala, rasa sakit tidak ada, jadi keluarga semuanya rasa bingung lah, ada kebingungan lah gitu. Kemudian saya kurang lebih ada 5 tahun berobat, ditelusuri dan diamat-amati oleh dokter. Saya juga kena saraf. Sama yang seperti Bang Desmond tadi, bukan otak, tapi saraf mata. Iya. Jadi menurut dokter sih gitu, saraf mata gitu, karena menurut penglihatan orang tua di mata saya tidak ada rusak gitu. Jadi ya percaya juga kan karena saraf itu kan di dalam dia nggak kelihatan gitu. Jadi jadi itulah mungkin penyebab saya tunanetranya karena saraf. Oke. Nah ini nanti mungkin ini akan kita bahas juga, nanti ada yang menarik nih dari pengalamannya teman-teman ya. Tadi Bang Elvan bilang hampir sama ya, saraf juga ya. Berarti tahunnya kapan itu Bang Elvan? Tahunnya memang itu saraf kapan? Setelah 5 tahun berobat itu atau gimana? Sudah kurang lebih setahun berobat baru tahu itu saraf. Karena dulu kan di kampung gitu, jadi belum ada dokter profesional, belum ada gitu, hanya dokter biasa lah gitu, belum profesor gitu. Kami setahun kemudian baru berobat ke profesor. Itulah baru ketahuan bahwa dibilang saraf gitu, saraf terjepit. Nah, ini menarik nih. Bang Desmond tadi katanya umur 3 tahun ya mengalami ketunanetraan ya. Nah, ini kan masih masa-masanya Mas Jer, bukan umur 3 tahun, sampai 3 tahun masih berobat. Udah tunanetra sejak lahir. Iya, tunanetra sejak lahir. Tunanetra sejak lahir. Oh iya, sorry. Tunanetra sejak lahir. Nah, oke.
Saya sendiri jadi gagal fokus ini ya. Iya, ya. Oke, tunanetra sejak lahir. Nah, gimana Bang Desmond menjalani kehidupan ini gitu? Karena kan ada itu pengalaman kita yang ya. Nah, oke, tapi sebelum ke situ beginilah dulu. Bagaimana Bang Desmond memandang atau memaknai ketunanetraan Bang Desmond itu yang sejak lahir ini? Nah, begitu Bang Desmond lahir, ternyata sudah tunanetra kan, gitu, baru berobat. Nah, bagaimana awalnya Bang Desmond memaknai atau sampai sekarang itu memaknai dulunya itu Bang Desmond dilahirkan dengan tunanetra. Nah, gitu. Itu adalah kita boleh dari situ ya. Nah, kalau saya sih Mas ya mungkin gimana ya? Mungkin ini kita langsung gabung aja ya Mas ya. Langsung cerita ke apanya aja dampak ke ininya ya. Mungkin ya, karena gini, itu berkaitan. Jadi dulu ketika saya bayi ya, bayi kan belum tahu apa-apa ya, gitu kan. Iya. Tapi ketika saya mulai beranjak kepada masa kanak-kanak, ya kan, 5 tahun ke atas seperti itu, saya kan kebetulan di situ saya tinggalnya di gang, Mas, gang. Gitu. Nah, otomatis ya mungkin kalau di daerah gang itu kan, kalau misalnya sore gitu, anak-anak tuh sering bermain-main gitu kan, kejar-kejaran dan macam-macam lah, bahkan mulai pagi gitu kan. Nah, sampai di situ saya ketika saya kan nggak tahu sebenarnya saya itu tunanetra. Yang saya tahu bahwa kalau saya mau ngapa-ngapain saya harus dituntun gitu. Maksudnya ya kalau saya mau ngapa-ngapain saya harus dibantu gitu loh. Ketika itu kan gitu kan, namanya juga anak-anak gitu ya. Nah, itu menjadi saya sadari ketika mulai itu. Nah, mulailah saya kepada fase anak-anak itu. Nah, di situ saya langsung dihadapkan pada keadaan sosial, di mana anak-anak sebaya saya melihat saya sebagai seseorang yang berbeda dan langsung melemparkan ejekan-ejekan seperti biasa gitu. Buta, gitu ya. Nah, buta. Nah, tutup matanya, nah gitu kan. Bukalah, nah seperti itu. Nah, pada awal-awal ya saya ya namanya juga anak kecil ya, saya kan nggak enak lah gitu, nangis lah gitu, anak kecil. Nah, tapi ternyata masih berlanjut terus seperti itu gitu loh. Ya di sini pada titik ini kan, maksudnya pada sekarang ini, ketika saya mengingat itu, tentu saya tidak akan menyalahkan anak-anak itu, namanya juga anak-anak gitu ya. Tapi kalau saya ingat respon yang saya berikan ketika itu, saya kan dalam keadaan anak-anak juga. Jadi saya marah, tapi nggak bisa mau marah kemana, nangis, akhirnya gondok sendiri gitu. Itu juga kan wajar ekspresi anak-anak gitu ya. Nah, artinya kedudukan kami sama ketika itu dengan yang menghina saya gitu, mengejek saya gitu kan. Nah, di situ bahkan sampai ada pada satu pengalaman, ini pengalaman paling buruk ya dalam hidup saya itu ketika saya masih kelas 1 TTK ya gitu ya, udah masuk ke SLB, kan saya kan di luar ya ketika itu. Jadi di lingkungan gereja sekolah minggu ya mungkin kita ya. Nah, di lingkungan sekolah minggu itu saya pernah loh mendapat diludahi seperti itu dengan tujuannya begini. Nah, tujuannya begini. Tujuannya mereka merasa pasti dia nggak bisa menghindar. Nah, gitu kan. Nah, kan misalnya kalau misalnya mereka sesama anak-anak itu saling meludah, itu kan pasti saling menghindar gitu kan. Nah, ketika saya dibegitukan, kan saya nggak menghindar gitu kan. Saya kan nggak tahu gitu. Nah, sampai di titik itu, saya pulang, saya sampai pernah bertanya kepada mendiang mama saya gitu kan. Mendiang ibu saya pernah tanya gini, Mak, melihat itu gimana sih? Gitu. Nah, ya sebenarnya kan pertanyaan itu berasal dari keinginan tahu seorang anak kecil, gitu kan. Tapi oleh ibu saya tentunya ditanggapi sebagai sesuatu yang berdampak pada ya perasaan beliau gitu, sedih, langsung nangis lah tiba-tiba beliau mendengar pertanyaan itu. Nah, saya kan nggak tahu, saya lanjut aja nih. Masalahnya kan Mak, kenapa kalian bisa lihat aku nggak? Nah, jadi dulu ketika itu di depan rumah saya ada paret. Ada paret kan? Paret kecil, bukan paret kecil, paret besar gitu. Satu di sebelah, di arah mau keluar rumah di sebelah. Jadi saya ingat-ingat dengan itu dan saya lontarkan kalimat ini masih kecil loh.
Makanya saya juga kalau mengingat itu, waduh, iya sih gitu. Saya sampai bilang, kalau memang nggak melihat aku kan mak nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya buang aja lah ke parit itu gitu. Saya sampai pernah ngomong gitu. Pertanyaan yang wajar ya, dikeluarkan oleh seorang anak-anak ya. Iya, tapi itu tadi saya akhiri dengan itu, buang aja lah ke parit itu gitu. Nah, waduh itu kan ya spontan itu, ya ibu saya ketika itu nangis keras lah gitu. Nangis keras, dia nggak bisa bilang apa dong, dia nggak tahu mau bilang apa gitu kan. Nah gitu, terakhir ya itulah akhirnya ya karena saya nggak tahu ya udah, tapi pertanyaan itu berhenti di situ, tapi pernah saya tanyakan seperti itu gitu. Nah, menghadapi fase-fase berikutnya baru saya mulai ini Mas gitu, menyadari, baru kita masuk ke pertanyaan Mas yang berikutnya, gimana cara menanggapi gitu ya. Artinya ketika saya kecil, saya menanggapinya sebagai sesuatu yang menyedihkan gitu loh. Apaan sih ini nggak bisa saya lihat apa-apa gitu. Abang-abang saya ketika itu main bola, saya ya tahu gitu. Ya mereka sebenarnya mau mengikut sertakan saya gitu kan. Mereka nggak mau mengecualikan saya, tetap saya diikut sertakan gitu. Jaga gawang gitu kan. Nah, tapi saya jaga gawang, bolanya lewat terus kan gitu. Ya itu tadi gitu. Atau bukan gitu, mungkin yang lain. Saya jaga gawang, tapi yang nangkap bola kalau mau lewat itu abang saya sendiri gitu. Nah gitu. Atau kemungkinan yang lain, jadi Bang Desmond sendiri yang jadi bolanya gitu ya. Bisa. Artinya saya ada di tengah. Iya, saya ada di tengah-tengah mereka yang sedang menggiring bola gitu. Supaya nggak lewat gitu kan. Ya saya kan nggak tahu, saya dulu aja. Hanya satu, kalau dalam permainan bola ketika saya kecil itu, hanya satu yang bisa saya lakukan. Tendangan pertama atau tendangan penalti. Itu saya ingat terus. Tendangan penalti selalu sampai ke kaki saya gitu. Dan ya kebetulan mujur terus. Entah sengaja dimujurkan, terserahlah kan. Mungkin ketika itu, mungkin ketika itu kan ya supaya senang gitu kan. Nah tapi itulah intinya seperti itu. Nah jadi maksud saya gini Mas, ketika itu memang saya memandang ketunanetraan saya itu sebagai suatu hal yang menyedihkan sekali. Itu kan pandangan seorang anak kecil. Tapi semakin saya beranjak remaja gitu kan, semakin ya terlebih lagi bahwa kemudian saya langsung bersekolah di SLB kan, Karya Murni gitu. Bertemu juga dengan teman-teman yang sama gitu. Ya saya mulai merasa ya biasa aja gitu sih Mas. Gitu. Nah, mungkin nanti Mas Elvanta lah yang mungkin lebih parah di beliau lah, karena kan sudah pernah melihat 10 tahun gitu loh. Nah, kira-kira gitu kan. Jadi mungkin kalau jadi maksud saya gini Mas, kalau dampak eksternal faktor eksternal yang lebih mempengaruhi pikiran saya gitu. Artinya kan itu tadi ya, hinaan dari anak-anak. Nah, gitu. Sekitar ya, lingkungan sekitar ya. Tapi kalau Mas Elvanta mungkin kan karena udah kondisinya juga udah menuju remaja, bahkan udah mulai remaja, mungkin lebih kepada faktor internalnya mungkin ya. Tapi nanti beliau lah yang menceritakan. Tapi mungkin ini dari saya mungkin sih sekalian aja Bang Desmond. Gimana? Maksudnya apa yang terpikir dalam benak Bang Desmond sendiri tentang ini ketunanetraan ini, faktor internal gitu kalau bicara tentang itu. Nah gitu maksudnya. Bagaimana Bang Desmond bisa menguraikan semua pengalaman-pengalaman hidup dan semuanya tadi yang Bang Desmond ceritakan itu menjadi sebuah apa ya katakannya, sebuah prinsip lah katakan itu. Oh gitu, begini gitu ternyata gitu. Oke. Jadi akhirnya kalau sekarang misalnya saya ditanya, misalnya saya ada nih yang bisa operasi kamu mau nggak? Saya lebih milih untuk bilang tidak. Itu mungkin itu aneh. Kenapa itu? Mungkin itu aneh ya kedengarannya. Tapi saya akhirnya mikir gini, ketika saya sudah digariskan untuk menjadi seorang tunanetra sejak lahir nih ya. Nah, saya tentunya menganggap bahwa ya pemberian Tuhan untuk kelahiran saya yaitu dengan kondisi seperti itu. Saya nggak mau mengubah itu dong. Gitu. Karena ketika saya mengubah itu, berarti saya mengubah apa yang Tuhan berikan. Gitu. Nah, tapi saya nggak mau, maksudnya gini, saya nggak mau itu berlaku bagi teman-teman kita yang tunanetra sejak remaja, termasuk mungkin Mas Jeremy sendiri ya, termasuk Bang Elvanta juga gitu. Nah, kalian kan berada dalam keadaan yang berbeda tuh, maksudnya memang pernah melihat gitu. Jadi seandainya ada kesempatan untuk melihat lagi ya sob atau diambil gitu. Tapi kalau saya kan tidak. Mas. Ini lebih ke situ sih. Kalau dari saya. Oke.
Ini akan menjadi menarik ya, karena kita memiliki dua narasumber yang memiliki pengalaman yang berbeda, dan ini akan menambah wawasan kita ya tentang dua sudut pandang yang berbeda mungkin. Nah, Bang Elvan, tadi Bang Elvan sudah dengar sebagian besar dari pengalaman hidup Bang Desmond yang sudah diceritakan gitu. Bang Elvan sendiri bagaimana? Apakah punya pengalaman-pengalaman tertentu yang akhirnya memacu atau membuat Bang Elvan itu berpikir atau memaknai tentang keturunan Bang Elvan itu? Ya, gitu, tentu gitu. Terpukul sekali gitu. Itu pastilah. Iya, iya. Ketika itu ya. Nanti banyak yang akan kita gali nanti dari sudut pandangnya kehidupannya Bang Elvan dari pengalaman-pengalaman dia. Silakan Bang Elvan bercerita gitu, pengalaman-pengalaman yang berkesan sehingga itu apa gitu. Ya, kalau masalah pengalaman, saya ini kan udah termasuk dewasa, agak remaja sih saya, tunanetranya kan sudah banyak melihat keindahan alam ini, baru ya, banyak mengalami melaksanakan. Bentar Mas, audionya masih agak jauh, terlalu jauh tuh Mas. Iya ya, atau saya agak dekatin gimana? Iya. Oke. Coba di ini. Oh iya. Masih bunyi-bunyi, kayaknya lagi dekat apa gitu atau mencharger atau apa gitu. Suaranya masih hilang Mas Elvan. Ini masih. Halo, udah jelas kira-kira Bro Roger? Oke, udah. Oke. Nah gitu. Ya. Ya, baik. Silakan. Saya akan menceritakan sedikit ya kan tentang bagaimana saya awalnya merasakan tunanetra ya kan. Iya. Dulu kan sebelum saya tunanetra nih, saya masih bisa melihat ya keindahan alam. Ya, juga sudah mulai mengerti lah dunia anak remaja gitu ya kan. Main handphone, main warnet. Kemudian bahkan sudah mulai mengenal wanita cantik. Gitu ya kan? Waduh, ini dia nih. Yang jomblo, sabar. Iya. Kemudian kan saya mengalami tunanetra nih, udah nggak melihat lagi. Udah total. Jadi saya pada saat itu merasakan akulah manusia di dunia paling sial gitu. Karena di keluarga semua, sanak saudara gitulah, nggak ada yang tunanetra gitu. Bahkan satu kampung kami belum ada yang tunanetra gitulah. Jadi merasa terpuruk kali lah gitu. Saya nggak mau bertemu dengan teman-teman lagi, bahkan bertemu dengan keluarga pun jadinya seperti kakek nenek gitu, jadi takut gitu. Karena nggak mikir apa-apa lagi gitu. Mulai saat itulah merasakan gelap lah semuanya gitu. Jadi mulai putus asa lah gitu. Bahkan mau mengakhiri hidup. Itu masih mau. Iya. Nah, itu yang saya maksud Mas Jer. Itu yang saya maksud tadi. Iya. Oke, karena lanjut dulu. Karena kan gini, sakitlah rasanya gitu. Dulu bisa lari ke sana, lari ke sini, bisa main bola, bisa banyaklah gitu. Bisa mancing sendiri tanpa bantu kawan orang gitu. Ketika itu bahkan ketika itu jalan pun harus dituntun gitu karena masih awal gitu kan. Tapi orang tua terus menyemangati gitu kan. Kami akan coba untuk mengobati katanya ya kan. Iya. Tapi awalnya saya nggak mau diobati karena saya udah tahu karena nggak akan bisa lagi sembuh gitu. Pemikiran saya udah gini nggak berguna lagi. Udahlah, ngapain lagi hidup di dunia gini kan? Katanya kan kalau hidup di dunia kan harus berguna. Karena dulu belum tahu bagaimana cara seorang tunanetra itu berguna gitulah. Kemudian
orang tua terus mengobati kurang lebih 3 tahun. Kemudian ada saya kenalan dengan seorang tunanetra juga, alumni Karya Murni lah, sekolah dulu SMP kan. Dia bercerita bahwa kita juga bisa sekolah, jangan takut katanya. Oh, baru disitulah saya berpikir minta untuk sekolah kepada orang tua kan. Tetapi orang tua nggak menyetujui ini. Nanti kamu hilang, nanti kamu hilang ya. Iya. Itu orang tua dulu gitu. Nanti kamu kesalahan nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu katanya kan. Rasa cemas orang tua itu pasti ada ya kan? Iya benar. Hilang Bang. Tapi nggak hilang juga kali. Iya. Oke, Mas, lanjut. Itu kan pemikiran orang tua dulu kan, Iya. Tahu dia gimana gitu ya kan. Itu nggak langsung di sekolah kan. 2 tahun kemudian baru, karena aku terus memaksa. Kalau memang gini terus di sininya udah pergi aja aku bilang. Dari sini karena kalau kalian sayang sama aku, nggak gini caranya aku bilang. Biar aku bisa sekolah, kalian sekolah kan aku. Kalau memang kalian sayang sama aku bilang kan. Barulah mereka udah karena kan saya udah sampai SD jadi langsung SMP di SLB gitu kan. Nampak bakat yang dimiliki lah gitu. Udah mulai bisa jalan kemana-mana sendiri, mengurus diri sendiri, seperti menyetrika, mencuci, bahkan seperti sekarang ini ke sekolah sendiri naik angkot. Jadi kan saya percaya itulah. Tapi sebelumnya tadi aku dengar dari narasumber satu lagi Bang Desmond. Dibilangnya kan tadi walaupun ada dikasih mata untuk dioperasi itu. Kalau saya karena saya pikirkan gini, lumayan bandel kali lah, dikit-dikit ada bandel biasa kan, masih anak remaja gitu kan. Iya. Saya pikirkan, kalau saya nggak tunanetra, entah saya sekarang udah kawinnya, entah udah kawinnya kan. Iya. Karena kan banyak kutemukan kawan-kawan sebayaku yang masih muda, masih umur 17, 16 bahkan udah berkeluarga. Aduh, kan masa depan situ terhenti gitulah. Mungkin Tuhan memberikan, aku nggak melihat supaya aku bisa kawin ya? Jauh melangkah gitu. Bukan dong. Bukan. Supaya nggak cepat kawin. Iya. Dong. Iya, benar. Iya. Bahkan coba tunanetra dulu entah begitu. Tapi entah lagi kan kenapa gitu untuk tunanetra ya bukan. Kalau tonton itu dunia ini kan Iya. Apakah tidak mewakili karena hanya tidur. Saya sudah bisa berkarya
ya kan, sudah pernah ke Solo. Di kampung aja terus kerjaan saya kan. Nah, setelah sekolah tadi, saya udah nyampe ke Solo, udah nyampe, Kota Medan udah banyak lah. Saya jalani sendiri gitu, tanpa bantuan, bukan tanpa bantuan orang lain, maksudnya tanpa ketergantungan kepada orang lain gitu. Nggak mesti ada yang nuntun, bisa jalan sendiri, ke sekolah sendiri gitu. Jadi saya bersyukur juga sebagai tunanetra karena itu gitu. Saya nggak tunanetra. Ini menarik nih. Ya, kenapa Roger? Ya, ini menarik ini Bang Elvan. Nah, nanti mungkin kita bisa jadi diskusi bersama ya untuk ini apa yang akan saya tanyakan Bang Elvan. Nah gini Bang, aku mau tanya gitu, berhubungan dengan topik kita yang kemarin ya, yang obat episode 1 ya tentang kerapuan. Nah, di situ kan kita bahas itu bahwa sebenarnya ada beberapa pandangan gitu yang pandangan orang gitu ya, pandangan masyarakat gitu tentang tunanetra itu atau tentang sebab dari disabilitas itu. Nah, salah satunya ialah mereka ada yang mengatakan bahwa itu semua mungkin karena sebuah kesalahan atau kata sebuah dosa, baik itu oleh orang tua atau generasi-generasi sebelumnya. Nah, Bang Elvan bisa memberikan ini nggak tanggapan kita nggak tentang pernyataan ini, tentang pandangan orang awam gini gitu. Nah, apakah kalau menurut saya kan, menurut saya kan Bang Roger tadi bilang entah ada dosa orang tua ya kan, entah dosa nenek moyang gitu ya kan. Nah, kalau menurut saya itu bukan dosa, itu adalah cobaan gitu. Cobaan Tuhan berikan kepada keluarga. Apakah mampu saya ataupun untuk memelihara saya lah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya berguna gitu. Itulah cobaan orang tua saya. Kalau menurut saya ya itu bukan dosa. Saya nggak mengatakan itu dosa karena kalau kita bilang itu dosa orang tua, aduh, kita lah jadi yang lebih berdosa ya kan. Itu dia. Atau gimana Bro? Nah, karena gini Bang. Karena aku juga, maksudnya aku bertanya demikian karena juga aku juga mengalami yang sama ya, mungkin sedikit cerita mungkin ya. Jadi ya sama, aku kan tunanetra juga sama seperti Bang Elvan ya, sejak remaja. Nah, jadi di keluarga gitu mungkin cerita sedikit ya, ini nggak apa-apa untuk menjadi ini aja menambah durasi menjadi enggak. Menjadi pengetahuan juga ya. Nah, jadi ketika saya tunanetra itu waktu itu, jadi ada itu kakek saya katakan itu lah. Jadi dia itu seolah-olah menyalahkan orang tua saya gitu. Karena kamu begini, gitu-gitu. Nah, jadi kan orang tua saya kan pasti terpukul. Nah, makanya itu kenapa aku juga bertanya seperti itu ke Bang Elvan gitu. Apakah memang karena dosa orang tua atau bagaimana? Nah, dan ternyata Bang Elvan tadi sudah menjelaskan bahwa itu semua tidak ada hubungan dengan dosa keturunan atau sebagainya ya. Itu merupakan katakanlah sebuah ujian untuk kita ya, atau untuk keluarga tersebut. Nah, oke. Tadi Bang Desmond, entah aku yang lupa atau apa ya, Bang Desmond apakah sudah menjelaskan alasan mendasar yang membuat Bang Desmond itu bahwa mungkin kalau dia melihat sekarang entah mau jadi apa dia. Nah, Bang Desmond alasan apa gitu kan? Bang Desmond kan belum pernah merasakan kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi. Nah, kalau saya sih Mas, terutamanya Bang Desmond belum pernah melihat cewek cantik kali ya. Cewek cantik yang pernah melihat saya Mas ya. Wow. Tapi dilihat aja untuk apa ya? Gimana? Iya begitu. Jadi curhat lagi nih, balik ke episode 2 nih. Iya, tapi kalau saya sih ya sama sih Mas. Makanya saya tadi bilang mungkin ini garis hidup gitu ya. Kalau saya sih berpikir kemungkinan kalau saya melihat entah saya bandel atau juga gitu kan,
Itu sih Mas. Mungkin lebih ke situ. Memang ada sih pikiran seperti itu. Maka itu saya langsung tetapkan kepada diri saya. Ya mungkin ini jalan hidup saya gitu. Gitu sih Mas. Tapi Bang, dengan sekarang Bang Desmond sudah S2 dan kesulitan selama enggak, supaya menjadi inspirasi untuk teman-teman. Jadi Bang Desmond sekarang sudah S2. Ya. Dan kita berdoa supaya sukses lah gitu. Bang Desmond sekarang sudah S2 dan pasti banyak kesulitan selama perkuliahan. Nah, gimana ya Bang Desmond? Apakah akan teringat ke pertanyaan tadi? Aduh, bagaimana ya pas seandainya saya melihat, atau seandainya aku melihat, pasti bisa lebih dari ini. Atau gimana? Kadang kan pasti kita berpikir begitu kan, Bang, ketika kita menemukan suatu kondisi tertentu. Benar. Nah, jadi gini. Kalau itu terjadi di awal-awal saya bergaul dengan orang normal gitu ya. Maksudnya dengan teman-teman yang normal dari di lingkungan pendidikan gitu ya Mas ya. Karena kan saya kan di SLB langsung dari SD, TK, SD, SMP. Nah, SMA lah mungkin mulai ya. Nah, saya melihat teman melihat lagi mungkin saya memperhatikan teman-teman saya yang ya bandel masuk BP gitu kan. Saya mikir, ya ampun Tuhan, kalau misalnya aku punya mata seperti dia, mungkin udah bisa aku manfaatkan untuk baca buku. Ini aku harus tulis dulu, minta tolong bacakan, harus minta waktu orang lain yang khusus, yang memangnya harus minta waktu khusus untuk membacakan, gitu kan. Belum lagi ada rasa segan, macam-macam lah gitu. Teman-teman sebangku juga gitu, macam-macam lah gitu kan. Nah, saya mikir, aduh seandainya matanya ini sama aku aja gitu ya, daripada sama dia nggak kepake gitu kan. Teman-teman itu rata-rata kan ya malas mencatat, maksudnya ya ribut, macam-macam lah gitu kan. Nah, tapi itu, nah, semakin kesini semakin saya berpikir, atau jangan-jangan sebaliknya, gitu. Atau jangan-jangan kalau misalnya saya itu katakanlah melihat, atau jangan-jangan saya yang seperti itu, gitu loh. Artinya atau bahkan mungkin di titik yang paling parahnya, atau jangan-jangan saya nggak akan sampai ke tahap yang sekarang ini gitu. Saya jadi mikir seperti itu gitu. Jadi seperti itu saya berpikirnya Mas gitu. Menutupi. Jadi sangat keliru ya kalau kita sangat keliru seperti itu ya. Iya benar. Justru kalau saya ngambil sisi yang sebaliknya, saya ngambil sisi positifnya. Kalau misalnya tadi saya bilang seperti itu dalam hati saya, misalnya seandainya lah matanya ini sama aku, seandainya aku kayak dia ini, pasti aku pasti udah jadi juara umum di cahaya gitu ya. Iya. Nah, waduh, iya, tapi gimana ya? Saya kembali mikir, atau jangan-jangan sebaliknya gitu loh. Jangan-jangan justru karena aku tunanetra, maka aku nggak bisa ngapa-ngapain, dalam tanda kutip nih ya kan, maksudnya nggak bisa bandel lah gitu kan. Nah, jadinya aku memilih untuk aktif belajar gitu. Mungkin jadi seperti itu saya berpikirnya. Saya ambil pikiran positifnya seperti itu Mas. Gitu. Iya. Dan memang maaf Bang Jer, motong dikit ya kan. Gimana? Bang tadi bilang gini kan, lihat sisi positifnya. Memang kalau dipikirkan juga Bang Des, lebih banyak sisi negatifnya kalau kita melihat. Gitulah kita bilang, bukan mengajak teman-teman semua untuk melihat, bukan. Menginspirasi teman-teman untuk menjadi seorang tunanetra ini ya. Kampanye. Kita saja seorang tunanetra kayak aku lah. Maunya kita ngaku ya kan agak bandel sedikit kayak di asrama dulu kan. Suster. Sekarang waktunya bangun. Sekarang kita udah bangun tidur kembali gitu. Nah, tunanetra aja kita mau bandel gitu, apalagi kita melihat kan pasti lebih dari itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya tunanetra itu bukan selamanya positif ya. Maksudnya semua bukan berarti positif itu berhubungan langsung dengan tunanetra gitu ibaratnya. Tapi ada juga yang negatif. Gitu. Nah, saya sambung aja nih langsung nih. Nah, saya sambung dengan satu kata, satu kalimat. Apalagi kalau melihat, nah gitu kan, kira-kira gitu kan. Iya. Kalau tunanetra aja kita bisa punya kemungkinan untuk nakal ya kan. Iya. Waktunya bangun tidur di asrama, oke, bangun. Kerja katanya kerja. Nah, susternya pergi doa, kita balik tidur. itu terjadi seperti itu ya.
Itu. Iya. Makanya apalagi kita melihat masih lebih dari itu gitu. Iya, kira-kira seperti itu sih, Mas. Tapi itu kan Bang, itu kan semua ini perlu teman-teman tahu mungkin apa ya. Ini kita menilai bukan kepada subjektif ya, tapi lebih kepada objektif ya. Jadi secara keseluruhan. Jadi itu memang kembali kepada penguasaan diri seseorang gitu. Menyikapi kemandiriannya gitu lah, kedewasaannya ya. Kita juga nggak bisa bilang kan kalau orang awas itu bandel gitu ya, nggak mungkin lah, nggak semua lah. Gitu. Nah, tapi kan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi apa yang mau kita bahas di sini adalah secara objektif, yaitu tunanetra dengan awas gitu. Dibandingkan secara langsung dengan pengalaman kita gitu. Gitu. Jadi gitu. Jadi memang menarik sih pengalaman teman-teman yang berbeda ya sebenarnya. Kalau Bang Elvan bagaimana gitu? Ini kehabisan pertanyaan ya. Enggak, sebenarnya gini sih Mas Jere. Sebenarnya kan Bang Bro Jere ini kan juga punya pengalaman yang sama. Jadi maksudnya gini, mungkin nggak untuk menceritakan gitu ya. Tapi gini. Kebetulan nih ada yang unik nih. Mungkin Bang Elpanta belum mengetahui. Maksudnya masih belum terlalu mengetahui. Jadi kalau Bang Jere ini, dia ini low fashion, lalu menjadi tunanetra setelah di karya murni gitu kan, menjadi total gitu. Jadi sebenarnya ini Bang Jeremy ini, ya artinya dia pernah melihat saya ketika dia masih bisa melihat gitu loh. Nah sekarang dia udah total gitu kan. Dan dulu dia memang bayangkanlah dengan penglihatan yang satu aja, kalau apa istilah di asrama itu pendekar mata satu kan, untuk mereka yang berpenglihatan satu. Nah, itu aja dia tetap bandel gitu loh. Nanti dia guru menjelaskan dia tidur gitu kan dengan buku ditumpuk. Itu kan terjadi. Ya, itu. Itu. Artinya itu terjadi. Semua masyarakat Indonesia tahu. Iya. Maksud saya gini, Mas Jer. Kalau Mas Jeremy sendiri, artinya kan kalau paket lengkap nih, kita bicara paket lengkapnya, kan Mas Jere lah yang punya paket lengkap itu. Melihat setengah buta, total. Ibaratnya ini setengah buta itu Mas magang dulu nih jadi seorang tunanetra nih. Gimana? Kalau kira-kira wow. Dan ternyata gitu ya. Iya. Dan ternyata lolos nih kan, lolos magang nih kan. Akhirnya ya lolos lagi. Ya, selamat datang di dunia kegelapan itu ya ketika SMP. Ya, gimana gitu Mas? Maksudnya kan ada dua kondisi nih Mas. Kalau misalnya tadi Mas Elpanta dia memang dari melihat seutuhnya berubah menjadi total seutuhnya. Nah, gitu kan. Nah, nih Mas Jere masih bisa melihat walaupun setengah, lalu tiba-tiba jadi berubah total seutuhnya. Nah, bedanya Mas Jere mengalami kebutaan total itu kan di lingkungan yang memang sudah tepat gitu maksudnya. Nah, gimana beda? Tentu kita kan bisa mencari sisi yang berbeda gitu Mas Jere. Gimana nih Mas Jere? Bisa diceritakan lah pengalamannya gitu. Tapi kalau misalnya nangis dia tuh ya pernah nangis lah. Nah ini sekarang ganti nih teman-teman yang jadi moderator sekarang narasumber. Itulah uniknya obat ya itu ya. Ya jadi ini menarik ini juga. Nah saya nggak kepikiran untuk nanya ke sana ya. Nah jadi itu makanya aku juga bersyukur nih teman-teman. Tunanetra itu sudah berada di lingkungan yang memang sudah menyediakan fasilitas atau memang sudah akrab dengan dunia ketunanetraan. Dan aku bersyukur di situ ya berada di lingkungan sekolah luar biasa ya di karya murni. Ya, jadi, kenapa aku bersyukur? Karena kalau misalkan aku berpikir gini, kalau misalkan aku yang tunanetra itu di luar dari karya murni atau sekolah luar biasa yang khusus menangani tentang anak-anak tunanetra, maka seperti yang dibilang Bang Elvan tadi ya, maka
aku mungkin akan putus asa berkepanjangan dan mungkin ya jahatnya ya buruknya ya bunuh diri atau semacamnya gitu. Nah, itulah yang membuat aku itu bersyukur berada di lingkungan di lingkungan memang menangani dengan baik itu anak-anak tunanetra. Nah, berbeda mungkin dengan abang-abang sekalian yang teman-teman yang mungkin mengalami ketunanetraan itu di lingkungannya masing-masing gitu. Nah, seperti Bang Evan tadi dan juga yang lain, Bang gitu, Desmond. Ya? Nah, ya dan teman-teman yang lain gitu. Nah, ya itu sih. Dan kita memang mempunyai jalan hidup kita masing-masing kan. Nah, gitu. Tapi dari tadi Bang Desmond tadi juga singgung, aku mengalami 3 fase tersebut gitu. Nah, katakan gitulah ya. Jadi itu tadi yang seperti aku bilang tadi bahwa itu semua memang kembali kepada kitanya sendiri gitu, penguasaan diri kita gitu. Bagaimana kita bisa mandiri dan dewasa dalam bertindak. Nah, kenapa aku bilang gitu karena ternyata sama saja gitu teman-teman. Kalau misalkan dari ketiga fase itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi positif negatif itu selalu ada gitu dalam ketiga fase tersebut. Nah, tapi itulah tinggal bagaimana kita bisa memaknai hidup kita itu dengan ya itulah dengan pikiran-pikiran yang sudah dewasa lah gitu sih kalau aku. Iya, tapi tapi tetap maksud saya gini Mas. Jadi sebenarnya walaupun dengan kondisi sudah tinggal di lingkungan tunanetra seperti itu, dengan dengan sebelumnya setengah melihat itu saja masih menimbulkan dampak psikologis yang dalam gitu ya. Nah, apalagi jadi ketika aku mengalami tunanetra itu di lingkungan yang tunanetra yang sudah tepat, jadi memang wow, seperti yang teman-teman rasakan. Nah, itulah bilang Bang Desmond benar. Apalagi aku yang memang sudah mengalami ketunanetraan di lingkungan tunanetra bisa sampai katakanlah hancur lah gitu ya, hampir putus asa lah gitu ya. Tapi memang bedanya tidak berkepanjangan gitu. Jadi karena memang kita menyadari bahwa kita hidup di orang-orang atau teman-teman yang memang sudah tunanetra. Ada yang tunanetra sejak lahir, ada yang juga tunanetra di remaja. Jadi kita bisa sangat terbantu untuk hal itu. Nah, apalagi teman-teman yang memang mengalami tunanetra itu di luar sana kan gitu kan, bahkan lebih dampak ya benar psikologisnya memang sangat berpengaruh itu ke psikologisnya kita gitu. Ya, itu tadi yang maksud saya seperti itu. Maka tadi saya bilang ketika Bang Elpanta, dampak psikologisnya tentu lebih tajam lagi gitu. Dan akan menjadi lebih tajam lagi ketika udah dewasa gitu loh. Nah, itu jauh lebih tajam lagi tentunya gitu. Nah, karena ya itu tadi. Nah, sementara kalau misalnya kalau orang yang dari lahir seperti saya nih kan, nah itu kan itu tadi saya hanya terkendala pada eksternal gitu. Karena ya kalau dari dalam diri ya memang udah begini mau gimana gitu kan, kira-kira begitu gitu. Gitu nah, sih. Ini Bang Desmond dan Bang Elvan ini ada pertanyaan yang menarik nih, saya jadi teringat. Nah, ada teman saya yang bertanya begini, banyak teman-teman saya yang di lingkungan saya bertanya seperti ini. Kamu itu ingin nggak sih melihat gitu atau memiliki iman nggak sih untuk bisa melihat lagi? Nah, kalau pertanyaan ini ditujukan ke teman-teman, bagaimana? Soalnya gini teman-teman, kalau misalkan kita berharap untuk melihat, nah kita kan pasti berbenturan dengan apa yang sudah teman-teman katakan tadi kan, dengan sebelumnya tadi. Tapi bagaimana teman-teman menyikapi pertanyaan yang muncul seperti ini? Nah gitu. Dari Bang Desmond dulu lah, nanti Bang Elvan. Kalau saya gini Mas, menanggapi kalau soal memiliki keyakinan gimana ya Mas? Mungkin jatuhnya kalau saya gini, bukannya tidak yakin, tapi memang tidak terpikir gitu loh. Beda ya Mas ya, beda dengan tidak yakin ya. Kalau tidak yakin itu kan lebih kepada atau tidak mengimani gitu ya, lebih kepada ya dia pengen tapi ya nggak yakin gitu loh. Tapi kayaknya nggak bisa lah gitu kan. Yeah. Ibarat kata misalnya gini, ada wanita nih cantik banget gitu kan misalnya. Tapi kayaknya nggak, dia suka sih tapi kayaknya nggak mau lah dia sama. Nah itu kan beda dengan memang
dari awal nggak kepikiran sama tuh cewek gitu lah kira-kira kan. Itu beda ya. Maksudnya saya berada di tahap yang Siapa seperti Bang itu. Hah? Aduh. Ini siapa ini ceweknya? Inilah kan. Jangan ditanya. Ini kan investigasi saja. Iya. Artinya itu. Iya. Kalau saya Beda, dari saya sih seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya nih dipaksa untuk menjawab mengimani atau tidak, ya tentu saya mengimani gitu. Apapun yang akan terjadi hidup saya, saya imani gitu sih. Kira-kira gitu sih, Mas. Bang Desmond nggak kepikiran atau gimana sih? Masa tidak kepikiran sama sekali untuk merasakan enaknya jadi orang melihat gitu? Masa tidak? Gitu. Gini, Mas. Nah, makanya kembali ke prinsip saya tadi bahwa saya nggak akan mau mengubah ini semua gitu loh. Tapi artinya gini, makanya menjadi tidak kepikiran karena sejak awal pun saya nggak pernah merasakan itu gitu loh. Jadi saya nggak perlu kepikiran gitu loh. Oh iya. Gitu sih Mas bedanya. Nah, kalau Bang Elvan gimana Bang Elvan? Menyikapi pertanyaan misalkan seperti itu kan pasti nanti akan banyak yang bertanya ke Bang Elvan gitu. Gimana sih Bang Elvan nggak pengen melihat lagi apa gitu? Atau nggak gimana sih iman Abang untuk bisa melihat lagi gitu atau gimana Bang Elvan? Ya, kalau bagaimana Bang menyikapi? Gini, kalau pingin kan, maksudnya kan ingin untuk melihat si ibaratnya udah sedikit lah rasa keinginan untuk melihat gitu karena sudah nyaman dengan duniaku sekarang gitu. Nah, kan mengambil rasa nyaman ini yang susah gitu. Nah, entah melihat aku kembali melihat gitu entah nggak nyamannya aku kan. Nah, jadi agak salah juga gitu. Jadi kalau udah gini udah mulai nyaman aku dengan dunia aku begini ya aku nggak keinginan untuk melihat lagi nggak lagi lah gitu. Untuk operasi apa segala macam ganti mata aku nggak mau lah gitu. Nah, kalau gini kan seandainya lah saya operasi nih berhasil nih melihat, udah melihat saya baru kan saya harus mempelajari bagaimana sih dulu melihat saya, bagaimana caranya kan harus mempelajari dari awal lagi dari nol. Sedangkan sekarang saya sudah mulai melangkah gitu, mulai melangkah agak jauh lah, belum jauh kali ya kan. Nah, jadi nggak mesti belajar lagi kalau sekarang gitu. Jadi kalau udah nyaman sekarang ya ngapain lagi ngambil untuk melihat begitu. Jadi saya nggak lagi untuk berkeinginan untuk melihat gitu. Kalau berpikir atau membayangkan, oh seandainya saya melihat begini gitu kan, oh entah sudah saya gandeng 4 cewek cantik gitu kan, entah sudah sana kemari gitu, entah ke kemana yang saya mau gitu bebas. Bentar, juga bebas itu. Mas Elvan. Gini, kalau soal itu nggak usah begitu pun tetap bisa menggandeng banyak cewek cantik seperti Mas Jere. Aduh. Iya pula itu ya. Iya. Ini kalau Bang Elvan udah kayak tergantang ini sama cewek-cewek ini. Bukan, kalau kita sama cewek cantik kan bukan kita menggandeng, mereka yang gandeng kita. Itu enaknya jadi tunanetra ya. Waduh. Ini terbongkar nih ya. Terbongkar nih pembahasan nih. Agak dilama-lamakan sedikit jalan ya, supaya lama gitu ya. Nah, jadi itu ya menurut Bang Elvan gitu ya. Jadi mungkin tidak ada sebenarnya kalau keinginan mau sih ya Bang Elvan ya, cuman ya sudahlah kalau misalkan kita merasa nyaman dengan kondisi sekarang ya udah kita jalin aja dan bersyukur aja gitu kan. Nah tapi kalau misalkan muncul pertanyaan seperti ini Bang Desmond dan Bang Elvan, kalau misalkan kita melihat dari lebih banyak mana yang lebih banyak mana yang harus kita perbuat gitu, gimana sih menjadinya, maksudnya gini, apakah kalau misalkan kita melihat kita justru lebih banyak berbuat daripada kita sekarang gitu Bang Desmond, atau tidak mempengaruhi atau ada hubungannya tuh gimana Bang Desmond? Gitu. Gimana ya? Saya
Saya nanti jawabnya terlalu religius tuh. Tapi gimana ya? Artinya setiap orang kan akan bisa bermanfaat. Gitu sih menurut saya. Saya nggak tahu kalau saya cerita begini, saya akan teranggap sombong atau bagaimana gitu. Tetapi yang mau saya katakan sebenarnya begini. Seorang tunanetra juga bahkan bisa menjadi bermanfaat kepada teman-teman yang melihat gitu. Dalam banyak hal. Iya. Ini dan dari hal yang paling konyol nih ya. Dari hal yang paling konyol, misalnya gini. Ini hal yang paling konyol sekali ini. Kita misalnya mau salin teks di HP. Nah, kalau kan nggak di semua tempat teman-teman melihat itu bisa menyalin teks gitu ya. Nah, misalnya contoh, tulisan WhatsApp online tentu nggak akan bisa disalin dong, ya kan? Iya. Tapi kita dengan kondisi kita dan tentunya didukung dengan peralatan yang dikhususkan untuk kita, artinya software yang memang dikhususkan untuk kita bisa lakukan itu. Makanya menjadi aneh kadang kan, ini sedang mengetik gitu. Saya sering seperti itu kepada teman-teman saya. Loh, kok bisa gitu? Mereka bingung sendiri. Tapi itulah artinya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan justru karena ketunanetraan kita gitu loh. Justru karena ketunanetraan kita gitu. Nah, gitu. Tetapi tentu kita harus mengakui, nggak boleh tidak, bahwa semandiri-mandiri seorang tunanetra, sehebat-hebatnya dia mandiri, tentu dia nggak akan bisa lepas dari ketergantungan dengan orang normal gitu. Itu yang harus kita akui gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi semua orang akan bermanfaat dengan fungsi dan tujuan yang dia punya gitu. Kalau Bang Elvan gimana ini memandang ini? Apakah kan Bang Elvan kan udah mengalami kan dari yang melihat ketunanetra. Nah, bagaimana Bang Elvan memandang ini? Mana yang lebih banyak Bang Elvan bisa lakukan gitu? Apakah di masa-masa sekarang atau waktu melihat dulu? Kalau apa sih? Saya berpikir, ini objektif ya Bang Elvan, apanya? Menurut saya lebih jauh sekali Mas Elvan. Lebih banyak saya lakukan ke tunanetra. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya melihat ya kan. Saya bilang dari awal tadi kan saya agak bandel begitu. Jadi ya kalau orang tua pun kadang saya lawannya. Kalau sekarang kan bagaimana saya melawan orang tua? Sapu itu kata orang tua kan. Ya saya laksanakan. Ya tapi kalau bandelnya tetap ada ya, pasti itu ya. Itulah lebih banyak bisa saya lakukan kayak seperti belajar. Dulu saya SD. Niat untuk belajar aja nggak ada gitu karena. Ya. Bisa nyontek lah, ya. Gampang lah itu lihat jawaban. Iya, menganggap sepele lah dulu kan. Sekarang enggak, sekarang kita harus belajar, harus cari dari Google, cari materi, baca materi. Kita harus berupaya bagaimana supaya bersaing dengan teman-teman yang pada umumnya. Jadi kan belum ada kawanku main sama aku, bahkan nilainya 70, aku 75, aku tinggi. Padahal yang dicontek punya dia gitu ya. Kalau sekarang kan kita untuk mencontek juga bisa. Ya, nilai 90, 91, 92 gitu. Itu upaya kita gitu. Nah, begitu kira-kira. Oke, Bang Elvan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bang Desmond sama Bang Elvan di penghujung sharing kita kali ini. Nah, yang terakhir nih, bagaimana Bang Desmond dalam memaknai tanda kutip keterbatasan kita sebagai tunanetra itu bisa menjadi manfaat atau inspirasi untuk teman-teman tunanetra gitu. Supaya nggak menjadi apa gitu untuk tunanetra gitu. Nggak menjadi pesimis apa gitu. Siapa dulu nih? Bang Desmond dulu lah. Iya. Oke. Kalau saya seperti ini ya, saya rasa saya akan memaknai, kalau saya pribadi, hidup saya ya sebagaimana saya adanya gitu. Ketika saya bisa bermanfaat kepada orang lain, ketika saya bisa membantu orang lain, itu menjadi
bagian dari cara Tuhan menolong orang tersebut gitu melalui saya gitu. Nah, bahkan begini, saya memaknainya seperti ini. Ketika dengan keadaan saya orang lain menjadi punya rasa empati, seperti itu ya. Ya kan? Nah, dengan keadaan saya orang jadi punya rasa empati gitu kan, simpati gitu kan, menolong gitu. Berarti saya adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membuat mereka bisa melakukan perbuatan baik. Ngerti ya? Itu saya artinya memaknai dengan cara yang seperti itu dari dua sisi yang itu. Ketika saya terhadap orang lain, maka bagaimanapun saya akan bisa bermanfaat dengan orang lain, dan sebaliknya seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, Mas. Ya. Untuk Bang Elvan sendiri gimana, Bang Elvan? Memaknai keterbatasan kita sebagai tunanetra itu menjadi bermanfaat gitu atau positif? Kalau saya sih memaknainya gini, saya harus berjuang, maknanya gitulah, berjuang. Mengapa teman-teman bisa menolong saya? Seperti kawan-kawan Awas kan bisa menolong saya dalam membacakan buku. Nah, mengapa mereka bisa menolong saya? Saya nggak bisa menolong. Saya harus bisa menolong mereka gitu. Nah, walaupun beda. Seperti mereka bertanya, gimana Bang? Apa tugas kita kan? Mungkin karena mereka lupa. Saya ingatkan. Itu udah menurut saya sih sudah termasuk salah satu menolong atau membantu mereka begitu, untuk mengingatkan mereka gitu. Jadi ya itulah memaknai, kalau saya memaknainya gitu. Jadi ya berjuang aja gitu. Kenapa kawan-kawan umumnya bisa, kita nggak bisa, kita harus bisa gitu. Ya. Kurang lebih. Ya. Oke, teman-teman semuanya, kita telah sampai di akhir daripada program Obat episode 3 kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton YouTube Harian Netra. Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung dan pertama kali nonton, silakan agak di-subscribe ya. Subscribe Harian Netra. Ya. Dan berikan like kalau teman-teman suka dengan program Obat ini dan juga konten-konten lain, dan silakan juga dislike kalau memang teman-teman tidak suka gitu ya. Waduh. Dan terima kasih untuk Mas, bentar. Tapi mungkin yang dislike habis dislike nanti kakinya kepentok meja ya. kan begini Mas, kan like sama dislike kan ini kan sudah menjadi udah iya benar. Religi sekali ya. Alam gitu, apalagi kita benar. Mengajar wanita. Iya, oke, benar. Ya. Baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di episode 4 Obat berikutnya ya, teman-teman ya, dengan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih Bang Desmond, terima kasih Bang Elvan. Oke. Selamat sore.